Innal ardu lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal akibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Betul ya? Bumi ini milik Allah. Dan diwariskannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan akibat yang baik, kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bumi ini beserta isinya semuanya itu milik Allah. Bukan milik orang kafir, bukan milik orang musyrik, bukan milik orang munafik, ya, bukan milik orang beriman, milik Allah. Dan Allah mewariskannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Kira-kira hamba seperti apakah yang Dia kehendaki? Apakah pas kalau bumi ini diwariskan kepada orang kafir? Pas enggak? Enggak ya, enggak pas. Kalau bumi ini diwariskan kepada orang-orang musyrik juga tidak pas. Seharusnya yang mewarisi bumi ini adalah orang-orang yang beriman, karena dikatakan wal akibatu lil muttaqin. Jadi kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya, kok yang kaya-kaya orang kafir? Gitu ya. Yang kaya-kaya orang-orang musyrik. Yang kaya-kaya orang munafik. Harusnya yang kaya kita dong, orang-orang yang beriman. Gitu ya. Ada apa ini? Yang menguasai Indonesia, ya, emasnya, batu baranya, minyaknya, gasnya, kayunya, airnya, ikannya itu bukan umat Islam, ya. Hanya sekelompok orang-orang itu yang menguasai. Mereka kaya raya. Ada apa ini? Padahal di Quran disebutkan yang paling pantas seharusnya adalah orang yang bertakwa, yang menguasai bumi ini. Tapi seolah-olah orang Muslim itu tersingkirkan, ya. Bahkan miskin-miskin, kebanyakan miskin. Sehingga Gus Dur bilang apa? Indonesia itu negeri yang kaya-kaya, tapi kenapa penduduknya miskin-miskin? Itu Gus Dur yang ngomong itu. Ya. Kaya raya itu luar biasa ya, tapi kenapa miskin-miskin ya? Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka, yaitu orang-orang beriman ini, takut meninggalkan generasi yang ekonominya lemah. Hendaklah orang yang beriman ini takut mewarisi anak cucunya ekonominya lemah, takut. Maka katanya, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Jadi Al-Quran sudah wanti-wanti, harusnya kita itu takut, khawatir tidak mewarisi apa-apa kepada anak cucu kita secara ekonomi. Sehingga Kiai Agil Sirat itu mengatakan hukumnya haram bagi orang Islam yang miskin, ya tuh. Lihat di TikTok gitu, ya. Hukumnya apa dia bilang ya, bukan saya nih, saya hanya ngutip saja. Beliau memakai ayat ini. Hukumnya haram kalau orang Islam itu miskin. Itu Kiai Agil bilang begitu. Karena
Al-Quran sudah wanti-wanti, hendaknya kita tuh takut, khawatir, jangan sampai nggak mewarisi apa-apa kepada generasi kita. Kenapa ya? Ada apa ini? Berarti kita kurang bertakwa gitu. Ya. Falyattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa. Ayat yang pertama juga wal aqibatu lil muttaqin, takwa juga. Bahkan puasa juga tujuannya takwa. Jadi ketakwaan kita yang salah. Nabi kita menyampaikan, diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 25 35 itu ya. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Katakan wahai Muhammad, Allah menyuruh nabi kita untuk menyampaikan kepada umatnya, wahai kaumku, bekerjalah semaksimal mungkin ya, berbuatlah sehebat mungkin, dan aku pun demikian, kata Nabi ya. Jadi Nabi telah mencontohkan berbuat yang terbaik, yang kuat ya, sehingga kamu akan tahu siapa yang akan mendapatkan hasil yang terbaik, yang baik di dunia ini. Nah, gitu ya. Jadi agar masing-masing kita itu tahu siapa yang terbaik mendapatkan hasil di dunia, bukan di akhirat ya. Jadi Nabi juga kerja keras. Nabi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita, suruh kerja keras semaksimal mungkin ya. Kalau orang-orang beriman itu kerja keras ya, kerja cerdas, di akhir ayat itu dikatakan maka orang dolim itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Maka orang-orang dolim itu tidak akan beruntung. Ayat itu mengatakan begitu. Tapi kenapa kedoliman di mana-mana sekarang ini ya? Di mana-mana ada kedoliman ya. Orang kafir merajalela ya. Orang yang nyembah selain Allah juga menguasai. Kenapa? Karena orang Islam kita nggak bekerja keras, sehingga mereka menang. Ekonomi dikuasai oleh mereka. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, gitu ya. Kenapa? Di Quran dikatakan, jadi kalau orang kaya itu sebetulnya bisa itu, Pak. Nggak ada ayatnya ya. Kalau pengen kaya itu ada. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi orang-orang yang pengen kaya ya, a'malhum fiha fid dunya ya. Jadi orang-orang yang pengen kaya, ingin mendapatkan semuanya termasuk perhiasannya itu, Allah akan balas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum la yabkhasun, mereka tidak akan rugi. Itu ayatnya. Jadi siapa saja yang pengen kaya, kerja keras, mikirin dunia terus, malam-malam yang dipikirin dunia, pagi dunia, siang malam dunia, maka dia akan dapat dunia. Allah akan balas di dunia dengan apa itu? Dengan tanpa kerugian, gitu ya. Maka kita bisa saksikan tuh ya, para pedagang, ya orang-orang etnis Tionghoa ya, setiap hari mikirin duit, gitu ya, buka toko duit saja yang dipikirin. Tongkrongannya juga yang ada hubungannya dengan duit. Lihat kan orang-orang kaya kita juga sama ya. Orang-orang yang kaya itu rata-rata begitu. Pasti yang dipikirin duit. Kalau tuh dia keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya, yang dia temuin adalah orang-orang yang berpotensi untuk mendatangkan duit.
Jadi berat untuk nongkrong di masjid, berat gitu. Yang ada di pikiran dia itu duit. Kalau saya keluar dari rumah, pasti ada tujuan bagaimana bisnisnya lancar, bagaimana pabriknya menghasilkannya lebih baik, bagaimana peternakannya meningkat. Yang dipikirkan itu adalah harta terus, maka Allah akan balas ya dengan balasan yang sempurna di dunia. Mereka nggak rugi, untung mereka.